Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Kita telah sampai kepada pembahasan seminggu bersama Ahazia, Raja Yehuda. Hari yang ketujuh atau hari yang terakhir dengan judul renungan yang terakhir. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-22, ayat yang ke-9 bagian B. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat, yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Jika kita tahu bahwa kita adalah orang terakhir dari keluarga kita yang akan menjadi pemimpin, bukankah kita akan hidup dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, supaya kita tetap bisa menjaga nama baik keluarga? Bagaimana kalau kita tidak tahu? Apakah kita tidak akan hidup dan menjalankan tugas sebaik-baiknya? Dalam hal ini, mari kita belajar dari pengalaman Ahazia sebagai Raja Yehuda. Firman Tuhan berkata, dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Kisah ini muncul di akhir kisah tragis tentang Ahazia, Raja Yehuda, yang hidup dan pemerintahannya berakhir karena mengikuti jalan yang jahat dari keluarga Ahab. Ahazia dibunuh oleh Yehu. Dosa dan kemurtatan dari Ahazia membawa kehancuran bagi keluarga dan pemerintahannya. Ini menggenapi prinsip yang sering kita baca di dalam Perjanjian Lama, bahwa ketidaksetiaan kepada Tuhan membawa keruntuhan, sedangkan kesetiaan membawa berkat. Tuhan memperingatkan melalui peristiwa-peristiwa bahwa mengikuti jalan yang jahat membawa akhir yang tragis. Setelah kematian Ahazia, tidak ada lagi keturunan yang siap atau layak memerintah, karena hampir semua keluarganya dibunuh, baik oleh Yehu maupun kemudian oleh Atalia. Perhatikan, kehancuran keluarga Ahazia adalah karena hukuman ilahi yang disebabkan karena Ahazia telah mengambil keputusan moral dan spiritual yang salah. Rasul Paulus mengajarkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Menarik, ada dua hal baik yang bisa kita lihat berkaitan dengan kisah Ahazia, yaitu dikatakan di dalam 2 Tawarik 22 ayat yang ke-9 bagian A, lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Jenazah Ahazia mendapat perlakuan yang baik, karena sepantasnya lah demikian, sebab dia adalah cucu orang benar, cucu Yosafat, orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 22 ayat yang ke-11. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Yoas tidak terseret dalam kehancuran keluarga Ahazia. Artinya bahwa Tuhan memelihara garis keturunan Daud, di mana ada janji Tuhan mengenai kehadiran Mesias. Bagaimanapun situasinya,
kita tetap harus hidup benar dan menjalankan apa yang dipercayakan kepada kita dengan baik dan benar. Karena selain memuliakan Tuhan, hal itu juga akan menjaga nama baik kita dan keluarga kita. Kata-kata bijak, bukan situasi, tetapi keputusan dan komitmen kitalah yang seharusnya mempengaruhi kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk memimpin dengan baik dan benar, sehingga aku bisa menjaga nama baik keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.